Jadi di dalam kita mengevaluasi jalan untuk bisa jadi jalan nasional gitu ya, itu ada 2 kriteria. Yang kriteria pertama adalah kriteria administrasi atau kita kenal dengan teknokratiknya, dan yang kedua adalah kriteria teknisnya. Halo Sobat Bina Marga, jumpa lagi dalam program Bincang Jalan dan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam program ini, kalian akan mendapatkan informasi seputar infrastruktur jalan dan jembatan. Bersama saya, Wulandari Wurjanti. Dalam episode kali ini, kita akan membahas seputar status jalan dan program penyusunan anggaran. Pertama kita akan membahas status jalan dulu ya. Mari kita dengar penjelasannya dari narasumber kita kali ini. Telah hadir Bapak Insinyur Miftahur Munir MT, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan atau biasa disingkat SSPJJ. Selamat datang Bapak. Terima kasih telah menyempatkan untuk hadir berbincang dengan saya hari ini. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya Pak, ceritain sedikit dong Pak kepada Sobat Bina Marga, karir Bapak pertama di Bina Marga sebelum menduduki jabatan Direktur SSPJJ. Oke, sahabat Bina Marga semuanya ya, Ya. salam sehat. Jadi cerita karir sebetulnya ya, saya diterima sebagai pegawai itu tahun 1997 ya. Masuk pertama pegawai itu masih tahun 93, masih sempat jadi pegawai harian. Hampir 5 tahun gitu ya. Jadi bergerak di lapangan, mulai dari pembantu pengawas sampai pengawas gitu ya. Terakhir saya pindah ke Jakarta tahun 2009. Ya, 2009 di situ saya berkarir sebagai kepala seksi di wilayah timur ya. Di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Tapi sebelumnya saya juga sempat di daerah di Sulawesi Tengah. Sempat menjabat sebagai asisten di proyek, terus kemudian sempat jadi pemimpin bagian proyek di peningkatan, begitu juga. Terakhir sebelum pindah ke Jakarta sempat jadi Satker P2JN di Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya setelah 2009 di pusat gitu ya, di lantai 8 waktu itu direkturnya Pak Khairul Tahir atau Pak Ruli yang kita kenal. Saya dapat amanah baru pindah ke Balai 6 waktu itu ya di Sulawesi itu sebagai kepala bidang pelaksanaan. Hampir 2 tahun saya ditugaskan 2012 ya. Itu menjadi kepala balai di Balai 8 ya. Waktu itu masih ada 11 ya. Saya di Balai 8 yang membawahi provinsi Bali, NTB dan NTT ya. Kurang lebih 2 tahun ya saya di kepala balai di Bali ya. Ada beberapa proyek besar di sana waktu itu yaitu underpass Dewa Ruci dan Bali Tol ya waktu itu ya. Juga ada beberapa proyek di akses bil di Lombok, begitu juga di NTT juga penanganan perbatasan ya pertama masuk ke sana. Selanjutnya saya masuk ke Jakarta lagi waktu itu 2014 ya sebagai Kasubdit Teknik Jalan. Waktu itu di bawah Direktorat Bina Teknik ya, Bina Teknik selama kurang lebih juga 2 tahun. Kemudian selanjutnya saya pindah ke lantai 5 ya selama 2 tahun dan selanjutnya saya terakhir sebelum pindah ke Jakarta sebagai Direktur SSPJJ, saya ditugaskan sebagai Kepala Balai di Sulawesi Selatan. Mungkin itu singkat ya, agak panjang dikit sih perjalanan saya sampai menjadi Direktur. Jadi kalau teman-teman kenal saat ini tidak ujuk-ujuk jadi Direktur, tapi saya merangkak dari bawah betul-betul mulai dari lapangan sampai terus kemudian jadi pos-pos di balai terdepan gitu ya. Di samping itu terus terakhir juga pernah juga di Bintek maupun di program. Jadi masuk kembali ke lantai 5 rasanya bukan warga baru lagi lah di situ ya. Saya sudah sempat menduduki Kasubdit di lantai 5. Seperti itu, Mbak. Baiklah Bapak, menarik banget ya. Ternyata Bapak Munir ini pernah juga di Bali turut membangun bypass Dewa Ruci. Terus pernah juga Kasubdit program tadi apa? Program dan anggaran. Ya. Ini nanti program dan anggaran akan kita bahas Pak selanjutnya di episode berikutnya. Nah sekarang kita bahas tentang status jalan dulu ya Pak. Ya. Status jalan di Indonesia dibagi berdasarkan apa Pak dan bagaimana cara penetapannya? Bisa tolong diceritakan sedikit kepada Sobat Bina Marga. Ya. Jadi Sobat Bina Marga ya, kalau kita ngomong penyelenggaraan jalan gitu ya, jalan dan jembatan tentunya ya.
Kita saat ini di jalan nasional punya panjang sekitar 47.017 kilometer ya. 47.017 kilometer, kemudian total seluruh jaringan jalan itu termasuk provinsi dan kabupaten hampir 540 ribu kilo gitu ya terbagi. Jadi kalau kita bicara status jalan tidak lepas dari fungsi ya, secara fungsi ya. Jadi mulai dari fungsi jalan arteri sampai kolektor sampai ke jalan lokal dan jalan lingkungan gitu ya. Dari sisi fungsi yang jalan umum ya yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum gitu ya terbagi menjadi sistem primer dan sistem sekunder. Sistem sekunder itu yang kita kenal biasanya untuk jalan-jalan di dalam kawasan perkotaan gitu ya. Yang sistem primer itu adalah sistem jaringan jalan yang melayani pelayanan distribusi barang dan jasa jadi di seluruh wilayah gitu ya. Selanjutnya dari sisi fungsi tadi mungkin sebagai gambaran gini, kita kenal jalan arteri dan kolektor dan jalan lokal ya. Kalau fungsi jalan arteri itu biasanya untuk mengakomodir lalu lintas jarak jauh. Jadi itu biasanya tipikalnya itu adalah mempunyai kecepatan yang cukup tinggi gitu ya. Sedangkan kalau yang jalan yang sifatnya lokal itu jalan dengan kecepatan rendah. Itu pergerakannya seperti itu ya. Tapi dari sisi aksesibilitas gitu ya, maksudnya jalan tadi dikategorikan gitu ya. Untuk yang jalan sifatnya arteri itu akses masuk ke jalan itu dibatasi. Jadi seminimal mungkin. Tapi kalau untuk jalan lokal gitu ya, itu tidak dibatasi. Jadi gambarannya gini, kalau untuk lebih mudah ya, jalan arteri itu seperti harusnya ya, idealnya di negara lain juga seperti itu, seperti jalan tol. Jadi tidak bisa akses langsung masuk ke dalam jalan, sehingga fungsi pergerakan jalan jauh tadi tidak terganggu oleh kegiatan di sekitar jalan gitu ya. Jadi fungsi jalan arteri dan kolektor ini biasanya fungsinya gitu secara aturan yang ada di Undang-Undang 38 ya di pasal 9 ini ditetapkan fungsinya oleh menteri. Sedangkan yang kolektor 2, 3, 4 dan jalan lokal dan lingkungan termasuk yang jalan-jalan sistem sekunder ini ditetapkan oleh gubernur. Jadi pertanyaan terkait dengan status tadi gitu ya, yang jalan arteri primer dan kolektor 1 gitu ya, ini akan statusnya menjadi jalan nasional. Dan jadi jalan nasional ditetapkan oleh Menteri PU. Sedangkan jalan provinsi yang merupakan kewenangan penyelenggaraannya di pemerintah provinsi itu nanti statusnya ditetapkan oleh gubernur. Jadi sobat-sobat Bina Marga ya, berikutnya kita punya kan ya nasional, provinsi, kabupaten dan jalan kota gitu ya. Yang untuk kabupaten dan jalan desa ini nanti statusnya ditetapkan oleh SK Bupati. Sedangkan yang jalan kota ditetapkan oleh SK Wali Kota. Itu sebagai gambaran umum terkait dengan sistem arteri, kolektor dan lokal, baik itu secara fungsi maupun statusnya ya. Mungkin itu yang menjadi tugas kita sehari-hari, teman-teman yang ada di balai mungkin ya, sobat-sobat Bina Marga. Ini biasanya juga punya tugas utamanya ya, melakukan preservasi di jalan nasional gitu ya. Yang masing-masing provinsi juga mungkin panjangnya bervariasi. Dan mungkin ada juga tugas-tugas dukungan yang untuk DAK yang di jalan kabupaten maupun jalan provinsi. Nah tadi kan ada juga tuh Sobat Bina Marga, Pak Munir telah menjelaskan berdasarkan fungsi, ada jalan kolektor, ada jalan primer, sekunder. Nah semuanya itu akan dibagi lagi berdasarkan kewenangannya. Tapi kalau misalnya Sobat Bina Marga ini secara kasat mata saya sedang berada di jalan apa nih Pak? Jalan wewenangnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Apakah dari kasat mata ini akan ada identitasnya Pak? Identitas yang persisnya sih sebetulnya tidak ada ya. Cuma memang kita di dalam penyelenggaraan jaringan jalan nasional itu punya sistem ya untuk melakukan preservasi. Kita punya IRMS. IRMS tadi itu di sana biasanya ada note-note ya atau mungkin titik-titik simpul yang kita istilahkan data reference point gitu ya. Itu biasanya adalah awal-awal ruas dan akhir ruas gitu ya, ada DRP-nya. Memang kalau tadi yang simbol-simbol tadi ya, kalau memang secara fisik biasanya
Standar jalan nasional itu kan kita punya jalan nasional kalau kita lihat di kriteria persyaratan teknik jalan ya yang di tahun 2019 PTJ 19 ya SK Menteri ya tahun 2011 itu jalan itu kita punya jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil gitu ya. Biasanya sih memang yang untuk sifatnya arteri ya, yang sifatnya arteri dan kolektor itu biasanya minimal adalah jalan sedang. Yang secara lebarnya ya itu lebarnya kita biasa kenal dengan 272. Jadi bahu jalan kiri kanannya 2 meter dan untuk carriageway-nya ya atau pavementnya sekitar 7 meter ya. Itu adalah jalan yang sifatnya jalan sedang. Sedangkan yang jalan raya itu minimum itu ada 2 kali 7. Jadi biasanya 4 lane dan biasanya divided ada median di tengahnya gitu ya. Kalau dari ciri-ciri fisik diantaranya mungkin ya amanah Pak Menteri yang terakhir yang dianukan juga di SK Menteri Perhubungan, markanya kita biasanya menggunakan marka kuning. Itu adalah ciri-ciri yang jalan yang merupakan jalan nasional atau jalan-jalan yang dibangun oleh APBN yang merupakan rencana umum jaringan jalan nasional yang nantinya akan kandidat menjadi jalan nasional. Begitu juga di edaran Pak Dirjen kalau nggak salah ya, itu terkait dengan perlengkapan jalan, itu patok kilometer itu warnanya juga tersendiri ya gitu ya untuk yang jalan nasional, seperti itu mungkin. Jadi memang secara standar harusnya jalan arteri itu minimum 272, tapi mungkin teman-teman yang di wilayah timur masih juga mengalami kondisi jalan yang marginal ya. Hampir dari 47.000 itu kita masih punya jalan yang sekitar 5.000-an ya kondisinya masih jelek dan ada jalan tanah. Pada posisi itu juga masih ada yang lebarnya itu masih kurang dari 7. Jadi kita punya program renewal gitu ya atau program standarisasi lebar itu terutama di lintas barat Sulawesi, kemudian di lintas selatan Kalimantan itu yang kita program untuk supaya standar gitu ya. Jadi kalau di Jawa mungkin relatifnya sudah minimum 7 gitu ya, termasuk yang di Sumatera, cuma mungkin di wilayah timur di Kalimantan dan Sulawesi masih ada beberapa ya, termasuk NTT yang kondisinya masih lebarnya masih belum standar. Jadi kalau dari identitas sendiri kita bisa lihat bahwa jalan nasional itu ditandai dengan marka kuning, patok jalannya juga warnanya berbeda, terus lebarnya juga tadi 2 meter, 7 meter, 2 meter itu ya untuk bahu jalan dan pavementnya. Tapi semua itu bergantung dengan masalah demografisnya juga ya, beda timur barat Indonesia tuh akan mempengaruhi gitu Sobat Bina Marga ya. Nah untuk status jalan yang kewenangannya milik pemerintah daerah nih Pak, mungkin nggak sih Pak bila nanti statusnya bisa naik menjadi jalan nasional? Bila memang bisa Pak, persyaratannya apa dan prosedurnya bagaimana? Banyak daerah ya hampir tiap saat ya ada surat yang diusulkan ke Pak Menteri atau ke Pak Dirjen menginginkan jalan-jalan daerah itu diusulkan menjadi jalan nasional ya. Malahan saat ini kita juga lagi intens membahas dengan Komisi 5 ya dengan DPR Undang-Undang Jalan yang tahun 2004 ya, Undang-Undang 38 tahun 2004 itu sudah melewati kurun masa yang cukup panjang ya 17 tahun gitu, 1 dekade lebih gitu ya. Ini diusulkan juga untuk dilakukan revisi gitu ya. Jadi cerita tentang keinginan teman-teman di daerah untuk jalan nasional sebetulnya itu lebih ke masalah supaya mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar kan seperti itu ya. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan ya, bahwa jalan itu punya fungsi dan punya status ya. Dari sisi status tadi ada kewenangan ya, untuk yang jalan nasional itu dibiayai dengan APBN, yang untuk jalan provinsi dibiayai PABD 1 dan yang kabupaten gitu ya, jalan desa dan kota dibiayai oleh APBD tingkat 2 seperti itu ya. Jadi jalan-jalan desa atau jalan baru yang menjadi jalan nasional biasanya kita dari awal kita tetapkan dalam rencana umum jaringan jalan nasional, jadi rencum ya. Dengan adanya rencana umum tadi, kendati bukan kewenangannya APBN ya, itu pemerintah bisa masuk untuk melakukan pendanaan di sana gitu ya. Jadi di dalam kita mengevaluasi jalan untuk bisa jadi jalan nasional gitu ya, itu ada 2 kriteria. Yang kriteria pertama adalah kriteria administrasi atau kita kenal dengan teknokratiknya, dan yang kedua adalah kriteria teknisnya. Ada 2 hal tadi gitu ya. Di dalam kriteria administrasi ya, Sobat Bina Marga ya, kita kenal ada
lima parameter yang harus kita evaluasi. Yang pertama adalah paling utama ya, fungsi jalan itu adalah interaksi antara land use dengan infrastruktur. Jadi dari sisi tata ruang. Jadi memang tata ruang ini memang menjawab dari sisi fungsi-fungsi ini tadi. Berikutnya kemudian juga peran jalan ya, ini memang harus mendukung multimoda ya. Jadi utamanya dia harus mengkoneksikan atau konektivitas dengan hierarki outlet ya di dalam sistem transportasi nasional. Jadi yang pertama tadi saya cerita terkait dengan tata ruang gitu ya. Kemudian yang kedua terkait hierarki outlet dengan simpul transportasi nasional. Kemudian juga kaitan dengan perubahan fungsi jalan dan juga kawasan ya strategis nasional. Ini tentunya yang kawasan strategis nasional ini tidak bisa tiba-tiba ini langsung kita tetapkan gitu ya. Jadi ini harus disahkan oleh Perpres kan gitu ya. Termasuk juga KSPN yang beririsan dengan KSN yang telah disahkan dengan Perpres. Jadi 5 parameter tadi ini untuk kita mengevaluasi potensi-potensi ruas-ruas jalan tadi bisa menjadi jalan nasional. Jadi kita di pusat pada saat ada usulan teman-teman dari daerah, tidak begitu saja kita tolak dan tidak begitu saja kita langsung bisa terima. Ya betul-betul kita evaluasi bagaimana dari fokus-fokus dari 5 parameter yang terkait dengan aspek teknokratisnya gitu ya. Dan yang berikutnya untuk kriteria kedua ya, untuk apakah itu bisa kita akomodir menjadi jalan nasional atau belum gitu ya, kita lihat kondisinya. Jadi minimal kondisi jalan yang diusulkan itu semuanya sudah dengan perkerasan, jadi bukan jalan tanah. Terus kemudian lebar minimalnya juga sudah 6 meter. Berikutnya juga teman-teman di daerah harus sudah mampu menyiapkan right of way-nya atau rumijanya minimal 25 meter. Sehingga ini nanti memang untuk persyaratan jalan nasional gitu ya. Untuk jalan raya dan 15 untuk jalan sedang, 15 meter ya, yang 25 meter untuk jalan raya tadi yang saya bilang 2x7 tadi ya. Dan yang untuk jalan sedang yang 272. Ini tentunya juga disertai dengan surat kesanggupan pemerintah daerah gitu ya, untuk meyakinkan bahwa betul-betul nanti pada saat dibangun atau dikembangkan tidak ada masalah terkait dengan isu lahan. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya ya, bahwa pemerintah daerah ya, teman-teman di daerah harus mampu menjaga tata guna lahan pada kedua sisi jalan. Terus terakhir ya, ini kita juga melihat historical penanganan oleh kewenangan pemerintah daerah selama 5 tahun terakhir gitu ya, seperti apa pemerintah menangani. Yang menjadi pertanyaan, wah kalau ini kriteria teknisnya seperti ini beratnya, kapan jalan daerah bisa jadi jalan nasional kan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan teman-teman di daerah ya. Jadi kita punya, yang tadi saya di awal tadi ya, di samping kita punya SK Jalan Nasional, kita punya Rencana Umum Jalan Nasional, SK Rencum istilahnya ya. SK Rencum ini adalah disclaimer kita, jadi di situ bisa mix program. Kalau dulu ada namanya Jalan Strategis Nasional ya, tapi yang sekarang ini kita istilahnya menjadi Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional. Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional itu biasanya kandidatnya nantinya akan menjadi jalan nasional gitu ya. Contohnya misalkan jalan paralel perbatasan, terus kemudian selatan-selatan di Jawa gitu ya. Dan jalan-jalan yang kira-kira dari sisi kriteria teknokratiknya sudah memenuhi gitu ya. Ada bandara baru atau mungkin pelabuhan baru gitu ya, yang kita hubungkan. Kalau misalkan kriteria teknisnya ini belum masuk gitu ya, supaya APBN bisa masuk, kita masukkan di dalam SK Rencum, Pak Wulan. Jadi dengan masuk di SK Rencum itu nanti bridging ya, kita bisa dibiayai oleh APBN, oleh APBD tingkat 1 maupun APBD tingkat 2 gitu. Baik Pak, jadi tadi itu Sobat Bina Marga bila memang jalan daerah yang mau naik tingkat menjadi status jalan-jalan nasional harus dilihat dulu nih sesuai nggak dengan 5 parameter yang tadi Bapak Munir telah jelaskan. Terus memenuhi syarat teknisnya enggak dengan lebar dan misalnya lahan kanan kirinya ya Pak ya. Lalu memang sudah Ditjen Bina Marga ternyata juga memiliki yang namanya Rencana Umum Jaringan Jalan. Bisa juga dari jalan daerah itu telah masuk ke dalam Rencana Umum Jaringan Jalannya Ditjen Bina Marga gitu. Nah, kalau kolaborasi Pak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pastinya ada dong Pak kolaborasinya. Kan nggak mungkin nih kita jalan sendiri-sendiri. Ya. Nah, seperti apa Pak penerapannya? Memang ya secara bangunan hukum gitu ya,
Ini kaitan dengan kewenangan gitu ya, karena kalau kita misalkan menangani jalan daerah tanpa ada bangunan hukum programnya, itu potensi nanti pada saat penyerahan asetnya itu akan menjadi potensial menjadi temuan oleh BPK. Jadi temuan aset istilahnya kita offset gitu ya, yang bukan kewenangan kita tangani. Itu yang bukan hanya temuan dari APBN masuk ke jalan daerah pun kalau misalkan dia masuk ke menangani jalan nasional, tentunya nanti pada saat diaudit oleh BPK perwakilan yang di daerah itu juga akan menjadi temuan. Yang Mbak Ulan tanyakan terkait dengan kolaborasi tadi ya, biasanya itu adalah penanganan yang sifatnya dukungan gitu ya, dukungan, dan itu merupakan penugasan. Penugasan itu bisa merupakan direktif presiden gitu ya, bisa juga merupakan diskresinya Pak Menteri. Contohnya mungkin yang saat ini mungkin teman-teman ketahui ya, di 5 tahun terakhir ini ya, dulu kan viral itu ya, jembatan Indiana Jones yang anak-anak sekolah gitu ya, bergelantungan itu ya. Jadi Pak Menteri, Pak Dirjen Bina Marga turun itu dengan program jembatan gantung. Yang jembatan gantung ini adalah salah satu contoh kolaborasi untuk penanganan APBN masuk ke jalan daerah, karena sebetulnya itu adalah kewenangan sistem jaringan jalan yang ada di kawasan desa gitu ya, yang biasanya ini saat ini di undang-undang yang ada itu kewenangannya ada di pemerintah kabupaten. Itu juga nanti mekanismenya pada saat selesai ini dihibahkan menjadi asetnya di pemerintah terkait gitu ya. Ini terutama kaitannya dengan nanti pemeliharaannya. Mungkin seperti itu Mbak Wila. Baik Pak, sebenarnya kewenangan sendiri memang sudah sendiri-sendiri. Iya, Cuman iya. kalau misalnya Ditjen Bina Marga ini biasanya akan mendapatkan penugasan langsung dari Pak Presiden atau Pak Menteri. Salah satunya itu yang jembatan gantung ya Pak ya. Itu, ya. Baik Pak. Gak lama lalu tuh Pak ya, beberapa waktu lalu Pak Menteri mengeluarkan statement menarik mengenai optimalisasi pemeliharaan, operasi dan rehabilitasi. Sempat viral tuh pas lagi Lebaran, disebut-sebut namanya OPOR di bidang infrastruktur. Bisa dijelasin nggak Pak Bina Marga nih untuk penerapan OPOR-nya, apakah memiliki dana khusus Pak untuk ini? OPOR itu sebetulnya ya itu lebih ke apa ya istilahnya strategi operasional ya yang Pak Menteri tetapkan gitu ya. Jadi memang tidak ada dana khusus untuk OPOR ya. Cuma memang intinya bahwa Pak Menteri dalam ini menginginkan di akhir pemerintahan yang kedua ini ya di tahun 2024 seluruh infrastruktur yang dibangun itu semuanya fungsional. Jadi makanya judulnya OPOR itu di situ ada optimalisasi, ada pemeliharaan, ada operasi dan ada rehabilitasi. Jadi lebih ke masalah fungsionalisasi dari infrastruktur yang sudah dibangun gitu ya. Yang kira-kira sudah rusak, tidak bisa difungsikan, itu harus dilakukan rehabilitasi sehingga fungsinya bisa kembali ke fungsi awal pada saat itu semula dibangun. Kemudian jalan-jalan yang sudah terbangun juga diharapkan infrastruktur misalkan jembatan atau jalan ini bisa dioperasikan. Jadi pada saat selesai dibangun jangan sampai secara outputnya ada tapi secara fungsi tidak bisa digunakan gitu ya. Kemudian ya tentunya pada saat selesai dibangun kita harus lakukan pemeliharaan terhadap jalan-jalan atau infrastruktur yang kita bangun. Karena kalau kita terlambat namanya pemeliharaan itu pasti akan penanganan lanjutnya membutuhkan biaya yang jauh lebih besar sehingga penanganan pemeliharaan ini juga harus bisa menjawab langsung kebutuhan gitu ya. Jadi terus kemudian yang optimalisasi ini biasanya adalah infrastruktur yang terbangun tapi belum sampai dia berfungsi. Jadi kita optimalkan, kita selesaikan gitu ya. Di dalam fokus program PUPR yang 2022 ini kan ya diharapkan sampai 2024 ini semuanya sudah bisa difungsikan. Jadi untuk yang sifatnya pembangunan baru ya itu memang kita sangat selektif gitu ya. Ini hanya untuk membangun yang selesai dan berfungsi di 2023 atau sampai 2024. Terkait strategi implementasi OPOR gitu ya, kita ada beberapa strategi gitu ya untuk implementasinya gitu ya. Supaya teman-teman di balai juga punya, sobat-sobat Bina Marga ya, teman-teman balai juga punya guidance gitu ya, sehingga tidak pola pikir Pak Menteri yang OPOR udah ini gitu aja ya, tapi kita lebih membumi lah istilahnya ya.
Terutama ini salah satunya ya ada beberapa. Yang pertama adalah kita fokus pada committed project dan target kemantapan jalan yang ada di Renstra. Jadi committed project itu adalah proyek-proyek multi-years yang harus diselesaikan gitu. Jadi tentunya ini alokasi anggarannya harus kita secure duluan. Kemudian yang sifatnya preservasi yang 47.017 kilo itu kita mengikuti IRMS versi 3 yang saat ini dikembangkan oleh teman-teman di Direktorat Bina Teknik gitu ya. Sedangkan yang untuk preservasi jembatan kita punya BMS ya, Bridge Management System gitu ya. Di situ ada nilai kondisi ya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 1 itu harus diapakan, 2 diapakan gitu ya. Yang sifatnya pembangunan jalan ini kita utamakan adalah mengikuti koridor Renstra ya yang sudah selesai tadi sampai 2024. Termasuk juga sama untuk jembatannya. Kemudian fokus-fokus kita tentunya adalah paket-paket yang readiness kriterianya sudah siap. Readiness kriteria itu diantaranya adalah masalah kesiapan lahan, masalah dokumen lingkungan gitu ya, dan sudah ada feasibility study-nya gitu ya, termasuk juga dokumen lingkungannya gitu ya. Kalau untuk tahun 2022 nih Pak, programnya nanti kira-kira dari Ditjen Bina Marga apakah ada gambaran Pak? Program di 2022, jadi kita tetap melanjutkan program-program kita yang ada di 2021. Jadi apa yang ada di dalam Renstra ini kita lanjutkan. Jadi kalau kita ketahui ya bahwa di Renstra kita ya, ini dari kurun 2020 sampai 2024, kita membutuhkan alokasi anggaran kurang lebih sekitar 290 triliun. Ini adalah challenge kita ya di era pandemi COVID ini ya, kita tetap diamanahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas di Bina Marga. Jadi termasuk tol, kemudian juga untuk yang jalan nasional maupun pembangunan jalan baru. Seperti itu Mbak Wulan ya target kita di 2020 sampai 2024. Nah, bicara target Pak, itu kan nggak luput dari anggaran. Nah, nanti kita bahas tuh Pak yang anggaran. Ya Pak ya, terima kasih Bapak telah bersedia berbagi tentang status jalan kepada Sobat Bina Marga. Nah, Sobat Bina Marga, yang berikutnya kita akan membahas tentang program penyusunan anggaran. Tetap ikuti episode Bincang Jalan dan Jembatan berikutnya. Mulai dari awal ini kita dilihat bagaimana gitu ya secara sistem gitu ya penyelenggaraan jalan tadi bisa akuntabel kan gitu ya.